Iya, matiin dulu HP-nya. Asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan serta kemudahan untuk tetap bisa mengaji walaupun lewat online. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua termasuk umat-umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti. Bunda-bunda sekalian, insya Allah hari ini kita akan menyelesaikan halaman pertama dari surah Al-Waqiah. Insya Allah bunda-bunda mengikuti prosesnya dan tidak ada yang ketinggalan ya. Tapi kemarin sepertinya pekan ini masih ada beberapa yang belum setoran. Ayo. Nah, jangan dirapel. Kalau dirapel nanti susah menghafalkannya. Nah, terus lagi untuk bunda-bunda yang belum lancar membaca Al-Qur'annya, boleh nanti japri biar didata. Nah, kalau belum lancar gimana cara menghafalkannya? Cara menghafalkannya dengarkanlah videonya, video yang sudah saya kirim ada di grup Telegram dan nanti biasanya suka saya kirim juga voice note. Dengerin saja itu. Jadi waktu proses penghafal jangan baca sendiri, jangan baca Quran sendiri. Dengarkan saja, dengarkan berulang-ulang. Terus nanti biasanya kan saya juga suka kirimkan PDF-nya. Nah, nanti pas sambil dengerin sambil lihat PDF-nya gitu. Insya Allah nanti dimudahkan. Nah, kebetulan di grup kita ini juga ada beberapa kok yang dahulunya masih sangat belum lancar baca Quran, tapi alhamdulillah sekarang sudah membaik. Ada yang sangat membaik malah. Terutama di ta'awudz sama basmalahnya nih. Barakallah. Insyaallah sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali, dan doa mau belajar. Lanjut ke murojaah dulu, surah Al-Waqiah 1 sampai 10, nanti saya bahas sebentar 1 sampai 10-nya baru kita lanjut. Yuk. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun. Oke. Nah, tempo hari kita sudah belajar bahwa di ayat-ayat hari kiamat Al-Waqiah ini adalah sebagian besar isinya tentang apa yang terjadi waktu hari kiamat dan nanti setelah hari kiamat. Nah, baru nanti di halaman terakhir kan Al-Waqiah ini ada
4 halaman. Halaman terakhirnya itu nanti baru isinya tentang sebagian itu tentang apa yang terjadi waktu kita mau meninggal. Itu nanti ada idza balaghatil hulqum. Oke. Di ayat 1, idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Al-waqi'ah ini adalah hari kiamat. Sebetulnya nama-nama hari kiamat itu macam-macam. Ada al-waqi'ah, ada al-qari'ah, ada yaumul akhir, yaumuddin, yaumul qiyamah, ada juga at-tammah. Ya, ini sesuai dengan dalil-dalilnya. Itu beda-beda. Dan al-waqi'ah di sini artinya kejadian. Hari yang penuh kejadian. Sesuatu pasti terjadi karena al-waqi'ah itu berasal dari isim fa'il. Isim fa'il dalam kaidah berbahasa Arab ya, itu artinya waqa'ah, waqa'ah artinya terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadinya al-waqi'ah. Al-waqi'ah hari kiamat. Hari kiamat yang banyak kejadian dahsyat di situ. Ya, kenapa disebut kejadian? Karena di situ memang luar biasa dahsyatnya di situ. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Nah, ini masih banyak yang salah waktu mengucapkan liwaqa'atiha, liwaqa'atiha. Qaf pantulnya ke o. Liwaqa'atiha gitu. Pantulnya ke ko. Sama dengan ko juga nanti pantulnya ke huruf-huruf qalqalah yaitu ya baju di toko. Ba, jim, dal, ko, qaf. Pantulnya ke o. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidak ada yang liwaqa'atiha terjadinya hari kiamat kadhibah, tidak ada yang dapat mendustakan terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang bisa mendustakan. Kenapa? Kalau mungkin sekarang yang mendustakan siapa? Yang mendustakan adalah orang-orang kafir, orang-orang ateis ya, orang-orang musyrik atau orang-orang fasik gitu. Mereka mendustakan bahwa nanti ada kiamat. Nah, makanya nanti mendustakan tuh maksudnya nggak percaya adanya hari kiamat, makanya mereka tetap berbuat dosa, tetap musyrik, ya, tetap tidak mau bertakwa kepada Allah. Mereka yang tidak percaya ini nanti, alhamdulillah akan dijadi apa? Mereka akan menjadi tamu kehormatan untuk menyaksikan kiamat secara live. Nah, makanya di sini disebut tidak ada yang dapat mendustakan. Kalau orang-orang beriman tidak perlu melihat secara live kiamatnya karena sudah percaya, sudah mengimani bahwa ada hari kiamat. Makanya mereka beriman kepada Allah, melaksanakan apa yang disuruh Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Nah, makanya dia tidak perlu di apa ya, tidak perlu diperlihatkan lagi hari kiamat. Nah, kalau proses kejadian kiamat itu memang begitu ya. Jadi maksudnya orang-orang yang beriman itu insya Allah akan dimatikan terlebih dahulu sebelum terjadinya hari kiamat. Jauh hari sebelum terjadinya hari kiamat, itu sudah dimatikan dulu. Nah, berarti yang tersisa siapa? Yang tersisa adalah orang-orang yang musyrik, kafir, atau fasik. Fasik ini sebetulnya agamanya masih Islam, tapi tidak peduli dengan keislamannya. Cuman tahu sih dia Islam, Islam itu Tuhannya Allah, kitabnya Al-Quran, tapi ya nggak tahu, nggak pernah megang Al-Quran. Al-Quran saat itu ada di perpustakaan atau malah museum. Tidak ada yang bisa membaca Al-Quran. Makanya waktu terjadinya hari kiamat besar, orang pastilah mereka pernah membaca sejarah tentang adanya Al-Quran. Ya. Pasti mereka pernah mungkin pernah membaca sejarah bahwa atau membaca buku bahwa kalau masih ada kalimat Allah tidak akan terjadi hari kiamat. Makanya pas terjadi hari kiamat besar, mereka itu buru-buru ngelihat Al-Quran, mau membaca tapi tulisan-tulisan Arabnya sudah hilang. Nah, jadi kan prosesnya ya, waktu tiupan sangkakala yang pertama, sebelum tiupan sangkakala yang pertama itu ada proses kejadian sebelumnya. Jadi dari mulai seluruh yang beriman diwafatkan sama Allah, terus datanglah nanti juru selamat yang
ada Imam Mahdi nanti bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa masih hidup? Iya, Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa waktu itu yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi pengkhianat yang mukanya qadarullah dimiripkan sama Allah. Terus nanti setelah hampir end of the day itu kita ada mengalami yaitu dari ad-dukhan, kabut yang kita nggak bisa kemana-mana, gelap gulita. Terus ada fenomena tiba-tiba hari itu kita tidak bisa membedakan lagi mana yang malam, mana yang siang. Jadi malam sama siang sama-sama gelap. Dan bisa dibayangkan mungkin saat itu orang-orang itu pada apa ya, beropini sendiri kan. Ingat ya di sini belum dapat kelasnya ya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Mereka saling bertanya-tanya apa yang terjadi nih? Kok gelap? Kok siang sama malam gelap gitu. Dan sebagian orang mungkin berteori bahwa enggak ini cuma fenomena alam kok gitu. Jadi hari pertama gelap, hari kedua gelap, hari ketiga masih gelap, 4 gelap, 5 gelap. Berikutnya sudah mau hari ke-7 tiba-tiba hari kiamat itu datangnya biasanya menurut dalil yang sahih insyaallah tuh hari Jumat. Jadi tiba-tiba pas hari Jumatnya terang seperti semula. Orang-orang bergembira, tapi ternyata kegembiraan mereka tiba-tiba terhenti. Terangnya matahari tidak lagi terbit dari timur, tapi sudah terbit dari barat. Waktu terbit dari barat itu semua panik, sepanik-paniknya mereka berusaha mencari Al-Quran. Siapa tahu bisa menunda kiamat, terlambat. Al-Qurannya sudah tidak ada tulisan Arabnya sama sekali, sudah dihilangkan sama sekali. Dan belum selesai kepanikan mereka berlari karena bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, langit terbelah, terus lautan itu seperti tsunami, lebih parah dari tsunami, terus gunung-gunung tuh berguncang, dihancurkan sehancur-hancurnya, tidak hanya keluar lava, tapi juga semuanya tuh berubah menjadi serpih. Fakanat haba'an mumbassa. Gunung-gunung yang sedemikian kokohnya itu berubah menjadi debu-debu yang berterbangan. Mereka berlarian. Makanya manusia-manusia ini berlarian tak tentu arah. Saking takutnya mereka berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Mereka menyelamatkan masing-masing, mereka nggak peduli lagi sama keluarganya. Wa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Mereka lari dari keluarganya. Wa ummihi wa abi, lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari pasangan hidupnya, dari suami yang dicintai, dari istri yang dicintai, dari anak bayi yang baru dilahirkannya. Nggak peduli lagi, semuanya ditinggal, semuanya berusaha menyelamatkan diri. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing dari mereka itu saling menyelamatkan diri. Mereka sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Tuh, itulah betapa individunya kita. Makanya Bun, nih kita tuh nanti tuh mati juga dihitungnya sendiri-sendiri. Jadi nggak usah mikirin orang lain. Jadi kalau orang lain nggak mau mendengarkan dakwah kita, ya bodoh amat gitu. Maksudnya kita kasih aja dakwah, tapi masalah dia nanti ikut kita atau tidak, dapat hidayah atau tidak itu bukan urusan kita lagi. Toh nanti kita juga dihitungnya masing-masing. Kiamatnya itu masing-masing. Perhitungannya itu masing-masing. Oh jadi ini gini nih. Nanti waktu kita meninggal, ya. Waktu nanti kita meninggal, itu sebelum detik-detik menjelang meninggal itu kan nanti kita tahu ya, kira-kira ini kita akhir hidupnya seperti apa ya nih. Orang-orang yang banyak bermaksiat, orang-orang kafir itu akan didatangi oleh malaikat pencabut nyawa yang wajahnya tuh seram, menyeramkan, bener-bener seram, terus nggak ada tuh bilang assalamualaikum gitu, nggak ada sopan-sopannya lah, maksudnya malikul mautnya itu. Datang-datang mungkin langsung
cuman bersumpah serapah, maksudnya bilang dan langsung itu cabut nyawanya dengan sekeras-kerasnya nyabut, kayak dibetot gitulah. Kayak "Wan-nazi'ati gharqa." Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, "Wan-nasyitati nashta." Makanya kalau orang yang beriman itu nanti dicabutnya dengan lembut sekali, "Wan-nasyitati nashta." Dengan lembut, bahkan Malikul Mautnya itu menyambutnya dengan salam dulu, "Assalamualaikum, saya mau nyabut ya, izin." Walaupun izin udah pelan banget, itu sakitnya minta ampun. Tapi tetap ada perbedaan. Kalau yang banyak maksiat atau dia kafir atau apa, coba lihat itu biasanya meninggalnya matanya tidak tertutup sempurna. Bahkan kadang-kadang lidahnya keluar menjulur. Nauzubillah min dzalik, mukanya itu seseram-seramnya karena sakit. Bayangin sakit banget kayak aduh, pokoknya benar-benar sakit. Sedangkan kalau orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malikul yang maut yang wanasyitati nashto tadi yang lembut, dia wajahnya akan bayangkan disambut dengan penuh senyum gitu kan. Nah, dari mau meninggal aja udah tahu nih kira-kira amalan kita banyakan mana, amalan kebaikan atau keburukan. Nanti pas di alam kubur kita ada siksaan juga, ada jadwal siksaan dalam kubur. Nauzubillah min dzalik. Itu sambil nungguin kiamat datang. Ada siksa alam kubur. Nah, katanya kan gini, wah nanti kan kita kalau ditanya di alam kubur sama malaikat penjaga kubur, siapa Tuhanmu, siapa apa agamamu, apa kitabmu, kalau bisa jawab nanti kita nggak disiksa. Semudah itu Rudolfo gitu. Oh jadi bahasa pergaulan. Itu pertanyaannya jago berbahasa Arab tidak akan bisa menjawab kalau kita tidak, misalkan selama hidupnya kita tidak menggantungkan harap kepada Allah. Kita tahu Tuhan kita Allah, tapi kalau ada keinginan apa-apa bergantungnya sama orang lain. Bergantungnya sama sesuatu selain Allah. Nah, kita nggak akan bisa menjawab, "Marabbuka?" Nggak bisa jawab, Tuhannya siapa ya? Walaupun kita tahu tuh waktu di dunia, bibir kita akan dikunci, tidak akan bisa menjawab. Terus ditanya, siapa apa kitabmu? Kita nggak akan bisa menjawab kitab kita itu Al-Quran kalau kita selama hidupnya tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah menghafalkan Al-Quran, tidak pernah mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran. Jadi tidak semudah itu. Ya. Dan kalau tidak semudah itu berarti hanya orang-orang yang baik selama di dunianya yang dia bisa menjawab dengan baik dan benar. Dan insya Allah terbebas dari siksa kubur. Lah kalau nggak bisa jawab sama sekali gimana? Orang yang penuh maksiat terus dia nggak bisa jawab sama sekali, gimana nanti di alam kuburnya? Nah, kalau dia masih beriman, ada kemungkinan dia tidak disiksa di alam kubur. Kemungkinannya gimana caranya biar dia nggak disiksa di alam kubur? Yaitu dia, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya, kecuali 3 perkara. Anak soleh yang senantiasa mendoakannya, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang kan ada orang yang penuh maksiat ya, orang tuh maksiat terus. Atau dia nggak, sholatnya jarang, apalagi ngaji. Tapi kebetulan qadarullahnya dia baik banget. Dia suka nolong orang, sering nyumbang panti asuhan, apalagi dia nyumbang Quran atau apalah. Dia melakukan amal-amal baik gitu, menyebar kebaikan kemana-mana. Waktu mau disiksa mungkin saat itu sama Malikul Maut karena dia tidak bisa menjawab siapa Tuhannya, atau tidak bisa menjawab apa kitabnya karena nggak pernah ngelakuin, jarang ngelakuin. Tapi waktu mau disiksa sama malaikat penjaga kubur, tiba-tiba terhenti gara-gara apa? Di sana ada anak solehnya yang mendoakan dia, jadi dia nggak disiksa. Waktu dia terus nggak punya anak soleh gitu, qadarullah di dunianya nggak punya anak soleh, Masya Allah, tapi ternyata waktu dia mau disiksa, di sana ada anak-anak orang lain yang kebetulan kita asuh sesuai dengan
Al-Quran dan hadis, atau ada anak orang-orang lain yang nggak sengaja kita belikan Qurannya, sehingga dia bisa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dengan Al-Quran itu. Sepanjang Al-Quran itu masih dipakai, pahalanya ngalir. Al-Quran itu sudah hancur, berantakan, udah nggak ada bentuknya lagi, tapi si anak itu masih memurojaah ayat-ayat yang dihafalkan dari Al-Quran itu, kita masih dapat pahalanya. Pahalanya itu jadi tameng kita dari siksa kubur. Nah, kayak gitu. Jadi amalan-amalan kayak gitu yang kita nggak tahu malah menyelamatkan kita. Terus lagi nanti belum lagi ilmu bermanfaat yang nggak sengaja kita sampaikan ke orang lain, walaupun ilmu kita masih cetek, kita dakwahin ke orang lain. Dakwahin. Walaupun misalkan cuman sekedar apa? Cuman sekedar bilang hijab itu wajib loh buat muslimah gitu. Cuman bilang kayak gitu ke orang-orang yang dekat kita, dakwahin terus walaupun dia mungkin nggak pakai hijab juga, insya Allah kita dapat pahala. Atau apalagi suatu hari nanti dia pakai hijab, nanti kita dapat pahala. Atau kita pernah ngajakin orang lain untuk ngaji, dan kita udah meninggal, si orang itu tetap kekeh ngaji. Semua hafalan Al-Quran yang dia dapat sejak dia diajak ngaji sama kita, itu pahalanya akan ngalir ke kita terus. Dan itu jadi tameng kita dari siksa kubur. Nah, itu masih disiksa di kubur ya, belum lagi nanti setelah di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu nanti hitungan kita sama hitungan orang lain tuh digabungkan. Kan kadang-kadang kalau amalan kita kan tahu ya, sholat contreng kebaikannya, bohong contreng keburukannya. Ya itu cuman nafsi-nafsi, maksudnya sendiri-sendiri apa hitungan amal kebaikan dan keburukannya. Tapi nanti di padang mahsyar itu di-combine sama yang lain. Mungkin kita itu ibadahnya nggak bagus-bagus amat, sholat tahajudnya tuh ya jarang, puasa kadang enggak, sholat kadang enggak gitu kan. Secetek itu ibadah kita, tapi kita nggak pernah zolim sama orang lain. Kebetulan kita sering dizolimi sama orang lain. Nah, orang yang zolim sama kita kebetulan solehah. Waduh, kebetulan nih. Nanti di padang mahsyar, di yaumul hisab, ini nanti orang yang menzolimi kita, dia akan mentransfer pahalanya ke kita sebagai balasan dari dia telah menzolimi kita saat itu. Nah, alhamdulillah dapat ketambahan pahala. Terus kalau dia udah sering zolimi kita, dia nggak punya amal ibadah gitu. Nah, tapi dia punya banyak dosa, ya udah. Dia nggak punya amal ibadah, punya amal dosa, nggak apa-apa. Kita yang transfer, kita yang dizolimi itu otomatis akan transfer dosa ke dia. Nah, jadi tidak ada yang merugi nanti. Ya. Makanya malah banyak-banyakin aja dizolimi orang ya Bun. Insya Allah biar kita dapat banyak tabungan. Oke. Sebentar, saya mesti matikan koneksi handphone biar WhatsApp nggak masuk. Nah, terus wa kuntum azwajan thalatha, nanti pada hari kiamat dibagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, golongan kanan. Golongan kanan adalah golongan orang-orang yang menerima catatan amal kebaikan pakai tangan kanan. Mereka adalah yang catatan amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya. Makanya mereka beruntung. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, golongan kiri, golongan orang-orang yang mendapatkan buku catatan amalnya itu pakai tangan kiri. Dia adalah orang-orang yang catatan amal keburukannya lebih berat dibandingkan catatan amal kebaikannya. Calon-calon penghuni neraka. Terus wasabiquna sabiqun, ini adalah golongan-golongan VVIP, orang masuk surga. Kebanyakan golongan VVIP masuk surga ini adalah orang-orang yang dulu malah zaman-zaman Rasulullah. Kenapa? Karena bayangkan dulu belum ada banyak informasi tentang
tauhid, dan mereka percaya aja waktu Rasulullah menyampaikan dakwah, langsung beriman. Dan sami'na wa ta'na, benar-benar sesuai dengan apa yang tertulis di Al-Quran dan hadis, apa yang mereka lakukan. Nah, ini insya Allah mereka wasabiqun, mereka masuk surga jalur cepat. Masuk surga jalur cepat. Oke, insya Allah kita masuk ke ayat 11. Ulaikal muqarrabun. Ulaikal muqarrabun. Ulaika, lam itu ada harokat alis. Mereka itu adalah orang-orang, mereka itu adalah ulaika al-muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah. Siapakah orang-orang yang dekat kepada Allah? Mereka yang dimaksud tadi yang di ayat 10, as-sabiqun as-sabiqun, was-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang dahulu, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Itu ada di surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, afwan, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري عفوا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu pada dan orang-orang yang terdahulu atau orang yang pertama-tama masuk Islam di antara orang muhajirin dan ansar. Muhajirin tahu ya, muhajirin itu orang-orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Ansar itu orang yang menerima, yaitu orang penduduk Madinah asli. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah yang disebut fauzul azim. Itulah yang disebut kemenangan yang agung. Itu ada di surah Al-Mu'minun. At-Taubah kok Al-Mu'minun. At-Taubah ayat 100. Ada At-Taubah 100. Jadi as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang beriman tanpa syarat kesannya. Jadi mereka benar-benar yang sami'na wa ata'na. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam kebaikan dan merekalah orang yang lebih dahulu memperolehnya. Itu ada juga di surah Al-Mu'minun ayat 81. Nah, mereka ini dapat privilege, dapat tempat VVIP di surga. Dapat tempat VVIP di surga. Nah, di sini sebagian besar para ulama tafsir menyebutkan mereka yang paling dekat dengan Allah adalah mereka yang as-sabiqun al-awwalun tadi. Orang-orang yang dahulu beriman kepada Allah. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa as-sabiqun di sini adalah orang-orang yang fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Al-Baqarah ayat 148. Orang-orang itu yang gemes banget pengen melakukan kebaikan. Pokoknya kalau sesuatu yang hubungannya sama akhirat, dia tuh paling pengen yang duluan deh. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka tuh pokoknya pengen berlomba-lomba, pengen lebih baik dari orang lain dalam hal akhirat, bukan dalam hal duniawi. Ya. Jadi as-sabiqun ini adalah orang yang bersegera, orang yang paling cepat dalam mengerjakan ibadah, dalam urusan akhirat. Misalnya kalau ada dalam hal sedekah, dia paling cepat sedekahnya. Pokoknya pengen lah, walaupun dia nggak punya duit, nggak punya uang, tapi dia, pokoknya
mau nggak mau aku harus sedekah ah, nggak ada uang, dia pengen, aduh, dia menawarkan diri, eee, butuh bantuan nggak? Saya bisa sedekah apa aja, saya bisa tenaga, tapi nggak punya uang, segitu itunya. Sama terus ada orang yang paling cepat, paling bersegera kalau disuruh jihad. Nah, kalau sekarang belum ada jihad ya, maksudnya, insya Allah negara kita masih aman. Tapi nanti kalau kita diserang sama, penjajah lagi, mau nggak mau kita, eee, hubul watoni ya, mencintai negeri itu termasuk dari alasan untuk kita untuk berjihad. Jadi ada satu kisah di sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah namanya itu Hanzalah. Hanzalah ibnu Abi Amir radhiyallahu an. Ceritanya Hanzalah ini baru aja menikah dan ini malam pengantinnya, malam pertamanya. Waktu mau malam pertama biasa malam pertama, tiba-tiba ada panggilan jihad, bayangin. Ada panggilan jihad. Ada panggilan jihad, namanya malam pertama ya, dia baru menggauli istrinya. Dia pun langsung berangkat, bahkan sebelum mandi junub. Bahkan sebelum mandi junub, bayangkan. Karena saking semangatnya. Ternyata qadarullahnya pada perang Uhud, Hanzalah ini meninggal dunia. Dan apa yang dilihat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu melihat para malaikat memandikan, para malaikat sendiri yang memandikan Hanzalah. Karena kan kalau orang yang jihad itu mati syahid, itu kan nggak usah dimandikan lagi kan, aslinya nggak usah dimandikan lagi, jadi dikuburkannya as is gitu, ya. Tapi karena si Hanzalah ini masih dalam keadaan junub waktu itu, terus yang memandikannya itu malah para malaikat sendiri. Gitu. As-sabiqun. Nah, kalau kita bukan termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, maka pastikan kita adalah orang-orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Kebaikan apapun. Yang kira-kira berdampak pada akhirat kita. Misalkan yang paling duluan datang ke pengajian, yang paling duluan setoran hafalan Quran, yang paling duluan sedekah, yang paling duluan berbakti kepada orang tua, misalnya di antara anak-anak yang lain gitu kan. Terus nah ini as-sabiqun ulaikal muqarrabun, mereka yang dekat kepada Allah, yang selalu bersegera untuk mengerjakan kebaikan, maka dia akan mendapatkan fi jannatin na'im. Fi berada dalam jannatin, jannah, surga, na'im. Na'im kenikmatan. Fi jannatin na'im. Fi jannatin na'im. Mereka akan berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Masya Allah, itu jaminan Allah. Orang-orang yang dahulu bersegera pada kebaikan, bersegera untuk urusan akhirat, mereka orang-orang yang disayang Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, dan buat dia jaminannya adalah surga yang penuh kenikmatan. Bahkan surga yang penuh kenikmatan itu disebutkan nanti inna ashab Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Di dalam surga yang penuh kenikmatan itu kita sibuk sesibuk-sibuknya untuk bersenang-senang. Bayangin, sibuk bersenang-senang. Kita tuh nggak sempet galau, nggak sempet capek, nggak sempet lapar, nggak sempet kepengen. Karena baru terbersit aja udah langsung pelayan-pelayan surga memberikan layanannya untuk kita. Kayak gitu. Jadi kalau Bunda sekarang lelah karena urusan akhirat, misalnya, aduh aku tuh kurang tidur loh, nggak sempat kan kerja, nanti nggak sempat setorannya bisanya malam, pas ini ya nggak apa-apa. Terus nanti udah tuh paginya ngantuk nggak apa-apa.
dunia itu bagi orang mukmin adalah tempat untuk berlelah-lelah, untuk capek-capek. Karena dunia itu bukan tempat tinggalnya orang mukmin, bukan tempat bersenangnya orang mukmin. Tempat bersenang-senangnya orang mukmin adalah surga yang penuh kenikmatan. Ya, insya Allah lelahnya Bunda selama di dunia itu akan berbuah manis di surga. Lelahnya itu nggak mesti kita sholat terus 24 jam ya, Bun. Ngaji terus 24 jam. Enggak. Semua ikhtiar duniawi yang kita niatkan dengan nama Allah, walaupun itu nyuci piring, baca bismillahirrahmanirrahim, walaupun itu masak, baca bismillahirrahmanirrahim, itu udah masuk niat ibadah. Itu sudah artinya untuk ibadah. Makanya yang membedakan sesuatu itu ibadah atau bukan itu dari niatnya. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah ibadah. Insya Allah kalau niatnya karena Allah tuh nggak mungkin melakukan keburukan. Nggak mungkin mau nyolong sendal, baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin. Karena kalau kita melakukan keburukan itu kan berarti ada sesuatu yang salah di kita kan. Ada setan, ada peran setan di situ. Karena sebetulnya semua manusia itu baik. Yang membuat dia jadi jahat, atau apa ya itu ada pengaruh setan juga. Dan kalau dia masih bisa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, apalagi tambah ta'awuz, berarti nggak ada setan gitu. Pasti apa yang dilakukan insya Allah baik. Gitu kan. Oke, fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin. Sullatun itu artinya segolongan besar minal awwalin, dari orang-orang terdahulu. Sullatum minal awwalin. Sullatum minal awwalin. Sambungannya di ayat 14. Sullatum minal awwalin. Wa qalilum minal akhirin. Wa qalilun, dan sedikit minal akhirin, dari orang yang datang belakangan. Maksudnya, siapa fi jannatin na'im? Siapa orang-orang yang masuk surga yang penuh kenikmatan? Ya, yang masuk surga orang-orang yang penuh orang-orang yang masuk surga yang penuh kenikmatan itu adalah orang-orang yang ulaikal muqarrabun, orang-orang yang dekat sama Allah. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, orang-orang yang menerima catatan amal pakai tangan kanan. Dan mereka itu kebanyakan yang masuk surga adalah sullatum minal awalin. Sebagian besar adalah dari orang-orang terdahulu, yaitu as-sabiqunal awwalun. Dan yang masuk surga sedikit prosentasinya adalah orang-orang yang belakangan. Maksudnya apa? Orang-orang dahulu, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang dahulu masuk Islam, apalagi zamannya Rasulullah itu, cuman dikit, Bun. Bisa dihitung, nggak sampai ratusan. Apalagi as-sabiqunal awwalun, cuman sampai puluhan. 10 malah awalnya. Itu tapi semuanya dijamin Allah masuk surga. Kenapa? Karena mereka benar-benar sami'na wa ta'na. Apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang ada dalam Quran dan hadis itu dilakukan semuanya. Jadi istilahnya cuma 10 orang yang masuk Islam tapi 100% masuk surga. Sedangkan kalau sekarang ada berapa orang yang Islam, yang Muslim di seluruh dunia itu udah sampai miliaran. Ada miliaran orang yang Muslim. Tapi siapa yang masuk surga? Yang masuk surga cuman wa qalilum minal akhirin. Cuman sedikit banget presentasinya dari sebanyak itu. Wallahu a'lam bishawab, apakah kita masuk ke dalamnya? Kenapa? Kenapa kok cuma wa qalilum minal akhirin? Kenapa kok Muslim aja nggak cukup untuk masuk surga? Karena itu dia. Muslim doang, cuman Muslim, apalagi Muslim turunan, yang cuma ada di KTP doang, tapi dia tidak melakukan apa-apa, tidak menunjukkan jati diri sebagai Muslim, buat apa? Dia tidak akan dapat privilege-nya masuk surga itu. Kenapa cuma sedikit sekali presentasi orang Muslim-Muslimah yang masuk surga nanti, yang sekarang? Karena tidak banyak Muslim-Muslimah yang kafah itu benar-benar beriman sekafah-kafahnya, benar-benar lurus, ikut apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kan sekarang banyak ya Muslim tapi masih membolehkan apa gitu, masih membolehkan apa, tapi yang sebenarnya apa gitu, yang sebenarnya apa. Nah ini kita
mungkin kita belum sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi sempurna. Menjadi sempurna dengan apa? Ya, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Terus tiap hari, jangan ada bolong sedikit pun. Gunanya biar apa? Biar kalau kita seperti itu, insya Allah tuh hati kita tuh melembut. Kalau hati kita melembut, Bun, akan mudah untuk menerima kebenaran apapun. Jadi kita bisa membedakan dah nanti insya Allah kalau kita uh, dekat sama Al-Quran bisa membedakan mana kira-kira pemuka agama yang perlu kita ikuti dan pemuka agama yang tidak kita ikuti. Kan di luar sana kan banyak ya ustadz, ustazah banyak. Tapi nanti itu ada filter sendiri di dalam hati kita. Karena ada juga apa ya namanya pemuka agama tapi dia ada pengobatan alternatif, tapi pengobatannya itu tidak syariah. Nah itu hati-hati juga, nanti takutnya kita ikut dia, gitu. Ikut misalnya aliran dia. Dan sekarang itu kan ada banyak aliran ya. Gimana buat membedakan mana yang aliran apa, mana yang aliran apa? Nah itu insya Allah kalau kita selalu berdekatan dengan Al-Quran, berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita tiap hari, hati dan pikiran kita, mulut kita itu nggak lepas dari Al-Quran, insya Allah Allah sendiri yang akan membukakan hati kita. Nah, makanya sebetulnya Bunda bedakan dulu waktu Bunda masih ikut kajian-kajian aja, terus sama sekarang, Alhamdulillah udah mulai ada target-target tiap hari. Itu pasti beda. Pasti beda. Kalau ikut kajian-kajian aja, itu kan istilahnya saat itu tentram, tapi dibawa pulang, besoknya udah nggak ada pengikat. Istilahnya nggak ada pengikat. Nggak ada pengikat yang membuat Bunda tetap stick to the plan untuk mengikuti ridhonya Allah. Akhirnya ya udah gampang oleng juga. Jadi habis kajian masih bisa nongkrongnya gimana gitu terus atau kajian tapi sering datang ke kajian tapi yang Bunda modali itu adalah baju-baju koleksi baju syar'inya kayak gitu. Jadi karena aku pengen kajian ini jangan sampai dong masa bajunya sama terus, tasnya sama terus. Jadi yang dipikirkan malah itu. Nah, jadi malah nggak sempat untuk memperkuat rohani kita gitu. Nah, dengan ini insya Allah nih Bunda, masya Allah teman-temannya udah oke banget. Gimana adminnya sudah galak banget gitu kan. Udah mengingatkan Bunda gitu. Tuh alhamdulillah itu udah kayak dikasih malaikat-malaikat tanpa sayap untuk jaga Bunda nih supaya jangan sampai keluar dari koridor, supaya Bunda jangan sampai digeret sama setan. Gitu. Jadi insya Allah dengan begini ikhtiarnya Bunda, insya Allah nanti Bunda akan lebih mudah untuk menerima kebenaran apapun. Lebih mudah untuk menerima, mengabsorb isi kajian apapun di luar sana yang benar. Tuh. Ya. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Yang paling banyak masuk surga adalah orang-orang yang pertama, yang sedikit masuk surga wa qalilum minal akhirin. Orang-orang yang beriman belakangan. Orang-orang yang datang belakangan. Orang-orang yang masuk surga itu ngapain nanti dia? Ala sururim maudunah. Ala, mereka berada di atas sururin ini. Nah, ini ingat kita pernah belajar kan di Ar-Rahman ya. Sururin itu dipan-dipan, maudunah bertatahkan emas permata. Ala sururim maudunah, mereka duduk di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas permata. Masya Allah. Sururin itu kalau sebagian ulama tafsir menyebutnya sarirun. Sarirun itu bukan dipan yang ini ya, bukan dipan yang kita bayangkan dipan di kampung yang cuman kayu itu enggak. Sururin ini kalau bahasa Arabnya sarirun. Sarirun itu semacam sofa yang luas, udah kayak tempat tidur gitu kan, udah kayak tempat
mungkin kalau pernah lihat film raja-raja, film kerajaan, sekarang udah nggak ada ya film tentang kerajaan-kerajaan gitu. Nah, itu kayak gitulah. Itu bayangin kan, dipannya apa namanya, ranjang, bukan ranjang ya, biasanya ini taruhnya justru ada di tempat yang indah gitu. Jadi si raja itu kalau mau mau ngelihat pemandangan di sekitarnya itu ada dayang-dayang, itu di tempat terbuka, nah itu ada semacam dipan, semacam ya semacam ya buat bisa buat tiduran, tapi atasnya itu kayak ada apa tuh yang tirai-tirainya, terus tiang-tiangnya itu terbuat dari emas-emas, bayangin. Nah, ini biasanya ada hiasan-hiasannya. Pernah ke ini nggak sih, ke istana, salah satu istana lah, istana Istana Bogor nggak ada, nggak ada rajanya. Jogja, ya di Jogja itu seperti itu kan, ada Pernahnya, singgasana. pernahnya Istana Boneka, Ustadz. Ustaz boneka, aduh. Atau pernah nonton film Mahabharata gitu. Itu filmnya jadul banget. Nah, seperti itulah, atau film-film India yang klasik itu kan bisa ngelihat ya, gimana enaknya raja-raja itu tinggalnya seperti apa. Itu bertahtakan emas permata. Bukan emas doang aja, bukan, tapi itu emas permata, bener-bener berlian-berlian. Oh, duduknya tuh seperti ya enak banget lah di situ, sandar, mereka duduk bersandar di situ. Dan di kanan kirinya para bidadari-bidadari siap melayani untuk memberikan makanan. Jangan sampai capek, jangan sampai lapar, jangan sampai gerah. Ada yang ngipasin juga mungkin, pokoknya seenak-enaknya. Ala sururim maudunah. Ala sururim maudunah. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqiina, mereka bersandar di atasnya, di atas dipan-dipan yang bertatakan emas permata tadi. Mutaqabilin, mereka saling berhadap-hadapan. Oh, ini suasana surga segitu indahnya. Mereka berhadap-hadapan, senyum-senyum. Istilahnya apa ya? Nongkrong bareng lah sama penduduk surga. Penduduk surga saat itu tuh mereka benar-benar rukun, damai, berbahagia, pokoknya baik-baik, nggak ada yang julid gitu kan. Ngapain lagi mesti julid, orang sama-sama nikmat. Ya. Ala sururim maudunah, muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Nah, sampai di situ. Oke, saya akan ada yang telat. Masya Allah, ada 75. 75. Jumlahnya kayaknya ada 85 sama saya ya. Berarti ada yang absen nih. Oke, nanti dipantau. Nah, ini dia ayat 11-nya. Ulaikal muqarrabun. Ulaikal muqarrabun. Ulaikal muqarrabun. Lamnya lihat, itu ada harokat alis, Bun. Kalau ada harokat alis bertemu dengan hamzah, apalagi dalam satu kata, ini kan artinya mereka itulah, itu dibaca 6 harokat, karena dia mad wajib mutasil. Nah, bedakan antara mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil. Kalau mad jaiz munfasil, dia harokat alis bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Ya, makanya dibacanya bisa 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Kalau mad wajib mutasil itu wajib dibaca 6 harokat. Ulaikal muqarrabun. Al-muqarrabun, alif lam komariah, bun di belakang itu adalah mad tabi'i. Mad tabi'i, bu-nya mad tabi'i, dhammah ketemu waw sukun, dan di belakangnya ada nun. Nunnya harokat fathah. Tapi disukunkan karena waqaf. Muqarrabun itu jadi mad arid disukun, dibaca 2 sampai 6 harokat. Yang penting konsisten, ya, dari ayat ke ayat konsisten panjangnya. Ulaikal muqarrabun. Ulaikal muqarrabun. Ulaikal muqarrabun.
Ulaika mereka itulah al-muqarrabun, yang orang-orang yang dekat kepada Allah. Orang-orang yang dekat kepada Allah mereka akan di mana? Fi jannatin na'im. Fi fa-nya 2 harokat. Jannatin nunnya tasdid. Tasdid ada sifat gunnah. Jannah. Kebetulan dia ada tanda matobe'inya. Jannatin na'im. Itu alif lamnya tidak dibaca. An-na'im. Nunnya tasdid. Gunnah lagi. Aim di belakang arid disukun. Fi jannatin na'im. 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 Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin. Sullatum, ingat lamnya tasdid ya. Tanwin pada tak marbutoh ketemu mim itu jadi idgham bi gunnah, harus gunnah ditahan. Sullatum, harus bacanya gitu, nggak boleh sullatum minal awalin, nggak boleh secepat itu. Sullatum minal awalin. Sullatum minal awalin. Sullatum minal awalin. Alif lam komariah, alif lam komariahnya ya. Al-awwalin, alif lam komariah, belakangnya itu arid lisukun lagi. Sullatum minal awwalin. Sullatum minal awwalin. Sullatum minal awwalin. Sullatum minal awwalin. Sebagian besar dari sebagian besar yang masuk surga minal awwalin, orang-orang yang dahulu. Wa qalilum minal akhirin. Wa qalilum minal akhirin. Wa qalilum minal akhirin. Wa qalilum minal akhirin. Wa qalilun, lamnya 2 harokat, lum tanwin ketemu mim, idgham bi gunnah lagi, tahan 2 sampai 3 harokat. Al-akhirin, alif lam komariah, alifnya 2 harokat, khirin, ro-nya di belakang itu jadi mat arid disukun ya. Karena matobe'i bertemu dengan huruf hidup di akhir ayat. Diwakafkan, nunnya jadi mati. Wa qalilum minal akhirin. Wa qalilum minal akhirin. Wa qalilum minal akhirin. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin. Wa qalilum minal akhirin. Ala sururim mawdunah. Ala sururim mawdunah. Ala, lamnya matabi'i 2 harokat. Sururim, tanwin ketemu mim, idgham bi gunnah lagi, tahan. Nggak boleh sururim maudunah ya, tapi sururim maudunah, ditahan. Maudunah, do-nya 2 harokat. Ala sururim maudunah. 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 Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Muttaki'ina, hamzahnya itu 2 harokat. Muttaki'ina 'alaiha, haknya 2 harokat juga. Mutaqa, qafnya 2 harokat, bilin di belakang mat arid lisukun 2 atau 6 harokat. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin.
mutaqabilin. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqiina, mereka duduk bersandar, 'alaiha mutaqabilin, sambil berpandang-pandangan, sambil berhadap-hadapan. Oke, ulang lagi. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ala sururim mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Ulang lagi. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ala sururim mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Sekali lagi. Ulaikal muqarrabun. Ulaika, mereka itu al-muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah. Fi jannatin na'im. Fi, berada, jannatin. Jannatin itu adalah surga, na'im, yang penuh kenikmatan. Sullatum minal awwalin. Sullatum, sebagian besar, minal awwalin, dari orang-orang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin, sebagian kecil dari orang-orang yang datang belakangan. Ala sururim maudunah. Ala, di atas, sururin, dipan-dipan, maudunah, yang bertahta emas permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqiina, mereka duduk bersandar, 'alaiha mutaqabilin. Mutaqabilin, sambil berhadap-hadapan. Nah, Bunda, ini sudah 16 ayat. Saya sarankan Bunda-bunda sudah mulai mengatur jadwal untuk murojaah bareng sekelompok. Ya, ini kan Sabtu Minggu libur, jadi Sabtu Ahad itu bisa digunakan untuk murojaah. Janjian nggak usah, ini mumpung basi dikit. 30 menit juga cukup, 30 menit langsung diulanglah 5 kali atau apa gitu. Nah, nanti kalau setoran sesuai dengan jadwal setorannya saja ya, Bun. Yang kemarin masih dikoreksi sama saya, itu diperbaiki lagi, terutama huruf shad. Shad itu lebih mirip sin biasa, sinnya sapi, bukan syapi ya. Jadi bukan ashabus shima, oh, bukan, itu belum sampai situ. Ashabul mash'amati. Nah, itu jadi salah. Ashabul mash'amati, ashabul mash'amah. Ya, pakai shad, bukan shin titik 3. Gitu. Terus ada lagi nih yang banyak salah tuh azwajan. Yang pertama zai, z. Yang jan itu jim, jagung, bukan zagung, ya. Bedakan, ya. Kalau jim itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jim, jaji, jubaj. Bukan jaji, jubaj. Sama kalau kita ngomong jagung, bukan zagung, ya. Itu. Azwajan salasah, tanwin ketemu sa, itu ikhfa. Nah, saran saya bunda-bunda nih yang belum fasih membaca Al-Qur'annya, nggak apa-apa, nanti bisa japri ke admin, nanti bisa kita ini jadi perhatian khusus nanti ya. Nah, itu lebih baik dengarkan saja voice note-nya dulu ya. Dengarkan voice note-nya berkali-kali atau murotal yang ada di dalam MP3 apapun itu, qari'ah siapapun itu, cari yang jangan terlalu panjang ya. Jadi biar bisa ngikutin. Dan
dilihat videonya. Jadi proses ngafalinnya Bunda jangan ngelihat sendiri ke Quran. Kalau ngelihat sendiri salah pastinya. Kalau belum lancar salah. Jangan, dengarkan saja. Dengarkan saja ya. Dengarkan. Terus nanti dan sekali lagi nih buat yang baru-baru ya, yang lama juga jangan baper kalau dikoreksi. Jangan baper kalau dikoreksi. Kan tujuannya untuk memperbaiki bacaan. Kalau sudah jago, sudah hafal mah Bunda yang jadi ustazah gitu. Kan ini kita sambil sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar, jadi jangan baper. Terus jangan terpaku sama nilai. Enggak ada. Kita benar-benar niat karena Allah, niatnya karena Allah supaya nanti insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sedang menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Ini benar-benar suatu, dream banget, mimpi. Karena kan kita tujuan akhirnya memang akhirat. Tujuan akhirnya tuh akhirat. Ya, jadi semangat ya Bunda, jangan jadi alasan, aduh nggak ada waktu, aduh Bun, ini semuanya, alhamdulillah nih bunda-bunda di sini tuh sibuk semuanya. Walaupun ibu rumah tangga, masya Allah, kerjaannya semuanya dikerjain sendiri, tidak ada ART. Terus apalagi kadang-kadang masih ada bunda-bunda yang punya perniagaannya pakai masak dulu. Nah itu kan lumayan juga, lumayan capek. Jadi semuanya insya Allah sibuk. Ada yang bekerja juga, bekerjanya ada yang apalagi kalau bekerjanya sebagai sebagai guru itu kan juga sekarang PR juga kan, PR juga mesti bikin lesson plan, bikin alat ajarnya dan lain-lain ya, semuanya dinikmati aja. Aduh capek, nggak ada waktu. Iya, dunia ini memang tempatnya capek untuk orang mukmin. Kenapa? Karena Allah sudah menyediakan jannatin na'im, surga yang penuh kenikmatan itu untuk ganjaran kita yang selama hidupnya bercapek-capek ria untuk urusan akhirat. Ya. Semangat Bun, semangat Bun. Oke, ada pertanyaan kah Bunda? Ada pertanyaan kah Bunda? Bun, berarti untuk minggu ini hanya 6 ayat ya? Iya, 6 ayat. Kenapa cuma 6 ayat? Ini biar kita fokus sehalaman-sehalaman gitu. Jadi ini kemarin saya lihat memang sudah banyak yang lancar, tapi banyak juga yang masih agak ketinggalan ya. Nah ini tolong ketua grupnya aware ya, ini mana yang mesti dijagain gitu kan, mesti dibantu. Nah kan saya sudah share di Telegram ya, sudah share kayaknya sudah sampai 40 ayat ya. Ntar saya tambah lagi, saya belum ini. Nah, jadi tinggal lihat di situ aja nanti. Kalau misalkan, aduh Bun, aku mau duluan hafalinnya, is okay, nggak apa-apa gitu. Tapi ya itu dia, kalau belum lancar baca Qur'annya lebih baik patokannya ngeliatin videonya, ya. Dan ini kan kebetulan kita nggak cuma menghafalkan ayat ya, tapi juga ada tadabur ayatnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Bunda-bunda? Ustazah. Halo. Ya. Ustazah. Okay. Yang tadi orang yang duluan masuk surga jalur baik itu kan ada surat lain, surat At-Taubah ayat 100. Terus surat Al-Mu'minun ayat berapa ya Ustazah? Surah Al-Mu'minun kita yang mana ya? Oh iya, sorry. As-Sabiquna. Ini ada banyak yang As-Sabiquna Sabiqun ya. Ada Al-Mu'minun ayat 61. Tuh Al-Mu'minun 61. Ini tentang As-Sabiquna. Kan karena dari disebut tidak hanya untuk orang-orang yang pertama Islam itu seperti surah At-Taubah, tapi juga orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Itu ada di Al-Mu'minun ayat 61, Al-Baqarah 148. Itu yang fastabiqul khairat, pasti ingatlah. Terus ada Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah ini
orang-orang yang berlomba-lomba untuk akhirat. Terus, nah itu deh, itu yang paling terkenal. Sebenarnya ada lagi sih ayat-ayat lain kayak Al-Imran ayat 133 itu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegeralah Bunda untuk jadi orang yang pertama untuk kebaikan. Ya, untuk orang pertama kebaikan. Ya, jadi kalau mau kompetisi itu kompetisinya urusan akhirat aja, jangan kompetisi urusan dunia. Urusan dunia nggak akan ada habisnya. Nanti misalnya ada orang punya bajunya baru loh, udah kita ikutan beli baju baru gitu. Terus ada orang yang punya tas baru, pengen juga punya tas baru, nggak ada habisnya dan nggak ada gunanya. Buat apa gitu? Buat apa? Nggak ada gunanya buat nanti masa depan kita. Maunya tuh ya justru bersegeranya untuk segala hal yang bisa membawa kebaikan nanti di akhirat. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, Bun? Assalamualaikum, Bu Ustazah. Ya. Tadi kan di grup setoran sampai hari Jumat ya. Itu khusus untuk yang hafalan. Iya, setoran voice note. Oh, voice note. Tapi kalau untuk Sabtu Ahadnya seperti Al-Baqarah kemarin, Bu. Iya, sama. Apa namanya? sama. Murojaah gitu-gitu Murojaah ya. sama tilawahnya ya, tetap disetorkan ya. Betul. Oh, iya. Itu checklist. Nah, itu Baik, syukron, Bu. Jadi kalau maksudnya tuh Sabtu dan Ahad itu bisa saya buat istirahat juga, dan Bunda-Bunda bisa murojaah. Terus nanti kan bisa murojaah kan diulang-ulang. Ini soalnya 96 ayat ya, Bun. Jadi harus dicicil dari sekarang. Kalau nanti bilang udah mau ujian baru dicicil mah udah nggak bisa, nggak ada sempat lagi. Insya Allah semuanya dimudahkan. Oke, ada pertanyaan lagi, Bun? Ustazah, ini sistem ujiannya persis sama dibagi dua ya, maksudnya UTS sama UAS, karena kan maksudnya kan teman-teman tuh di grup maupun ada beberapa japrian juga kan mungkin agak ngerasa deg-degan, aduh ya Allah ini 96 ayat loh, nggak mudah, apalagi kita juga harus ngapalin ayat kata per kata artinya gitu loh. Jadi kan kita kan pengennya sih maksudnya semua itu bisa untuk ini ya, untuk ngejalaninnya, maksudnya bukan karena nilai atau bukan karena apa, tapi memang karena kita bisa untuk diri sendiri gitu, untuk ngapalin ini gitu, dan mudah. Karena kan khawatirnya kalau kita udah pesimis di depan, ya Allah bisa nggak ya, deg-degan nih, apa segala rupa gitu. Ini sistem ujiannya gimana Ustazah? Jadi maksudnya kita bisa nanti punya target sendiri untuk bisa 96 ayat ini per minimal kelompok kecil lah gitu, untuk kita targetnya apa untuk bisa nyelesain ini. Makanya yang saya bilang adalah ini kan saya udah ingetin berkali-kali. Kalau sebelumnya ayat-ayat surat-surat sebelumnya kan saya belum nggak ngingetin ya. Kalau sekarang nih ini udah 16 ayat, Bun. Jadi mulai akhir pekan ini sudah mulai murojaah sekelompok. Ayat itu aja diulang-ulang terus. Pasti lama-lama jadi hafal. Nah, sistemnya tetap dibagi dua. 1 sampai 40, nanti 1 sampai 96 di akhir, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ini jangan dijadikan beban. Ini insya Allah mudah kok. Ini termasuk ayat-ayat yang mudah, pendek. Bahkan ada beberapa yang lebih mudah menghafalkan ini daripada Ar-Rahman yang ada fabi ayyi ala rabbikum tukadzibannya, karena bingung kalau fabi ayyinya. Ini insya Allah dimudahkan. Jadi Bunda jangan terpaku 96 ayat. Enggak. Ini mudah kok insya Allah. Nah, ini makanya coba dikoordinir untuk murojaah barengan sekelompok ya. Jadi ini kan udah 16 ayat, jadi udah mulai nih akhir pekan ini nih dicoba diulang-ulang. Ini insya Allah mudah. Ini masih mudah banget, insya Allah. Insya Allah kita udah mulai dari minggu lalu, Ustazah. Wah, Masya Allah, good. Nah, itu keren. Jadi nanti kelihatan kok mana yang ini. Ini juga beberapa sudah oke ya. Jadi kayaknya sudah mantap nih. Apa namanya? Yang penting semangat ya, Bun. Yang penting semangat, dan bayanginnya tuh nggak usah bayanginnya tuh lebih ke
ya ini adalah salah satu amalan saya nanti yang insya Allah bisa membawa ke surga. Ya. Dan bonusnya lagi, anak bunda otomatis akan bisa menghafal bareng. Kalau baca keras-keras aja, Bun. Jadi kalau murojaah keras-keras itu selain untuk detox pribadi, maksudnya biar sel-sel tubuhnya ini kayak jadi kan sel-sel di dalam tubuh kita itu kan akan ini kan tergantung dari apa yang kita ucapkan juga. Ini ada teorinya malah orang Jepang yang waktu itu pertama kali ngasih teori. Jadi apa itu bisa ikut juga. Dan plus orang-orang sekitar kita mau nggak mau jadi dengerin, jadi ikutan hafal. Nih, Masya Allah sudah ada Safira, kalau Safira anaknya Bu Admin, nah itu udah ikut. Kalau Safira memang dari dulu sih, jadi kalau hafalan dia ikutan dengerin. Jadi kadang-kadang kalau ujian offline, ibunya lupa, terus dibantuin sama anaknya, padahal anaknya masih kecil. Jadi dibantuin sama anaknya. Jadi emang itu bonusnya. Kalau kita mah ibu-ibu istilahnya ambil hikmahnya aja gitu, ngafalin gitu. Walaupun misalnya ini hafalin 1 besok lupa, tapi anak bunda nggak lupa. Anak bunda nggak lupa bagaimana perjuangan bunda-bunda untuk menghafalkan walaupun susah. Anak bunda bahkan ikut menghafalkan. Jadi nanti itu akan terngiang di akhir hayatnya bahwa oh berarti aku harus lebih gigih daripada bunda, lebih gigih daripada mama gitu untuk menghafalkan Al-Quran. Masya Allah, ini saya tuh kadang-kadang suka ngiri sama bunda-bunda yang ini kebetulan dari hamil sudah ikut hafalan Quran. Sampai brojol tuh anaknya ikutan dengerin hafalan Quran. Masya Allah, ini saya tuh kadang-kadang suka ngiri gitu. Ya Allah, kalau misalkan saya dulu seperti itu, mungkin wah bisa lebih bagus lagi nih anaknya. Nah, ini udah aset. Nah, alhamdulillah bunda-bunda yang kebetulan menjalani masa hamil, menyusui, melahirkan, sampai sekarang anaknya gede ikut hafalan Quran. Masya Allah, ini Insya Allah anak-anak bunda ini punya kesempatan lebih besar untuk jadi penghafal Quran. Ya karena asupannya dari awal udah ini. Nah bunda-bunda yang aduh aku nggak ngerasain dari hamil, oh nggak apa-apa. Insya Allah bunda ini sedang berikhtiar untuk membuat anak-anak bunda juga jadi penghafal Quran. Nah, anak itu ngeliatin emak kok. Kalau emaknya gigih, ya anaknya mau nggak mau ikut kegigihan dari orang tuanya. Jangan jadi orang tua egois. Pengen anaknya jadi penghafal Quran, pengen jadi soleh-solehah. Tapi kitanya tidak memperbaiki diri untuk jadi soleh-solehah. Nanti anaknya jadi ngapain nyuruh-nyuruh gitu kan. Nggak akan bisa nanti. Harus sinergi. Mamahnya gimana, anaknya gimana. Oke, semangat ya Bunda. Kita sama-sama punya 24 jam dalam sehari. 24 jam itu insya Allah nanti akan dimintai pertanggungjawabannya sama Allah setiap detik-detiknya. Insya Allah 24 jamnya kita sama, dan insya Allah kita punya waktu yang cukup banyak untuk berdekatan dengan Al-Quran. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bunda? Oke, wajahnya sumringah semuanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika. Yang benar dan